Wahyu merupakan petunjuk dari Allah Ta'ala, yang disampaikan kepada hamba pilihannya, yaitu, para nabi dan rasul, untuk dijadikan petunjuk bagi dirinya dan manusia lainnya. Dalam sejarah agama Samawi, diketahui ada 4 kitab suci, yaitu, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, yang merupakan wahyu Allah kepada Rasul-Nya, yaitu, Daud, Musa, Isa dan Muhammad. Tidak hanya itu, Allah Ta'ala juga menurunkan wahyu kepada nabi dan rasul lainnya, yang diketahui berjumlah 124.000 nabi dan 313 rasul. Begitu dahsyat dan agungnya proses penerimaan wahyu, coba Anda bayangkan, ketika tiba-tiba didatangi makhluk atau sosok dari langit, yang belum pernah terbersit dalam pikiran dan perasaan. Banyak riwayat yang menyebutkan, ketika Allah Ta'ala menurunkan wahyunya, tubuh Nabi Muhammad sampai mengucurkan keringat dan gemetar karena keagungan wahyu yang diterimanya. Menurut Syekh Safiyar Rahman Al-Mubarakfuri, dalam bukunya Sirah Nabawiyah yang mengutip Ibnu Qayyim, dijelaskan bahwa ada 7 cara Allah Ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu sebagai berikut. Malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul dari golongan manusia, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Saat menyampaikan wahyu, malaikat Jibril datang dengan menyerupai wujud seorang laki-laki yang langsung menemui Nabi, seperti yang dialami Rasulullah ketika menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Beliau didatangi malaikat Jibril dalam wujud manusia. Ketika itu, Rasulullah bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakan malaikat Jibril. Bahkan, dalam hal ini terkadang para sahabat Rasulullah juga bisa melihat penjelmaan malaikat Jibril dalam wujud laki-laki yang sangat tampan. Wahyu Allah yang turun kepada Nabi melalui mimpi adalah ruqyah shodiqoh, yakni mimpi yang benar. Perlu diketahui, saat Nabi dan Rasul tertidur, terlihat matanya terpejam seakan ia tertidur, sementara hati mulianya tidak pernah tidur. Kejadian datangnya wahyu melalui mimpi pernah dialami Rasulullah saat menerima wahyu surat Al-Kautsar. Wahyu melalui mimpi juga pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika Nabi Ibrahim menerima perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail putranya. Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, yaitu ketika menerima wahyu yang kedua. Pada saat itu, Nabi berusia 40 tahun. Peristiwa seperti ini pernah terjadi 2 kali kepada Nabi Muhammad, yaitu ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha. Saat peristiwa Isra Miraj, Sidratul Muntaha terletak di atas langit ke-7. Wahyu Allah dihembuskan langsung ke dalam jiwa Nabi. Maksudnya, Allah memerintahkan malaikat Jibril menghembuskan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Hembusan tersebut berupa kalam, sedang Nabi sendiri tidak menyaksikan wujud malaikat. Wahyu juga terkadang turun diiringi bunyi, seperti bunyi gemerincing ratusan lonceng. Jika wahyu Allah turun kepada Nabi Muhammad dalam bentuk suara lonceng, Nabi benar-benar merasakan adanya sesuatu yang sangat berat. Keringat mengucur deras dari kening beliau, meski udara dalam keadaan dingin. Saat Rasulullah mendengar suara itu, awalnya beliau tidak memahaminya, tetapi setelah beberapa saat barulah Rasulullah memahami apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril.
Menurut satu pendapat dalam kajian kitab Aqidatul Awam, suara gemerincing lonceng tersebut adalah suara kepakan sayap malaikat, karena setiap malaikat mempunyai sayap termasuk malaikat Jibril. Cara ini merupakan cara yang paling berat yang dirasakan Rasulullah. Biasanya, ayat Al-Quran yang turun melalui cara ini berisi kabar ancaman kepada orang-orang kafir, seperti ancaman dahsyatnya neraka. Wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasulullah di lapisan-lapisan langit. Kejadian ini terjadi di lapisan-lapisan langit ketika Rasulullah diperjalankan pada malam Isra Miraj. Wahyu ini berisi kewajiban untuk melaksanakan sholat dan lainnya. Wahyu juga pernah turun kepada Nabi tanpa perantaraan malaikat Jibril. Peristiwa turunnya wahyu itu terjadi ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa. Wahyu semacam ini berlaku bagi Nabi Musa berdasarkan nas Al-Quran. Nabi Muhammad diriwayatkan pernah mengalami hal yang sama saat peristiwa Isra Miraj. Ketika itu beliau memasuki tempat bernama Sidratul Muntaha. Percakapan antara Rasulullah dengan Allah Ta'ala tergambar dalam bacaan tahiyat sholat. Betapa dahsyat dan agungnya peristiwa turunnya wahyu yang merupakan firman Allah Ta'ala Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam bishawab.